Juru bicara KKB Papua Sebi Sambom masuk daftar buron Interpol. Begini respon tokoh muda Papua. Apa kontribusinya? Hanya meninggalkan kacau saja. Salah satu pentolan KKB Papua yaitu Sebi Sambom mendapat tantangan untuk berdebat langsung terkait persoalan konflik di bumi Cendrawasih. Tantangan itu datang dari tokoh muda Papua, Ali Kabiai. Ali mengajak Sebi Sambom bertemu langsung dan berdebat di Pasar Skau, perbatasan RI dan Papua Nugini. Saya mau tegaskan kepada juru bicara TPNPB, Sebi Sambom, yang beroperasi di wilayah pegunungan Papua. Kalau saudara merasa tidak bersalah, datang langsung bertemu dengan saya di Pasar Skau, tegasnya. Apabila Sebi tak bisa langsung datang ke lokasi yang dimaksud, Ali menghimbau agar juru bicara TPNPB OPM itu dapat berbicara ke publik terkait hal positif apa yang telah dibuatnya bagi masyarakat Papua. Ali menuding selama ini Sebi tidak berbuat sesuatu yang positif untuk perkembangan masyarakat di tanah Papua. Hal ini yang perlu diingat olehnya. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara saya yang berbeda ideologi dan beroperasi sebagai teroris pada 35 Kodap bahwa jangan percaya dengan saudara Sebi Sambom, terangnya. Ali mengatakan selama ini Sebi Sambom telah menerima sejumlah uang dari suatu NGO asal Australia dan tidak dibagikan kepada rekan-rekan sejawatnya. Ali mengatakan yang perlu dikhawatirkan ialah Sebi berfoya-foya menggunakan uang dari hasil demikian di luar negeri. Untuk itu, dalam pertemuan nanti Ali ingin menyampaikan kepada Sebi untuk berkomunikasi langsung perihal pernyataan-pernyataannya yang dinilai kontroversial dan menyesatkan. Saya ingin sampaikan apa yang telah diperbuat oleh Sebi selama ini untuk Papua. Apa bentuk kontribusi positifnya? Dan jangan hanya meninggalkan kekacauan untuk generasi mendatang, sesalnya. Lalu dalam pertemuan itu Ali ingin memastikan kepada Sebi apakah benar ia telah memerintahkan ataupun mengerahkan masyarakat di wilayah pegunungan untuk melakukan aksi anarkis. Apabila merasa tidak bersalah dan perjuangannya benar-benar tulus, silahkan bertemu saya di Skau, pinta Ali. Ali berharap semua yang hadir di Papua datang untuk bekerja, makanya ia mengajak untuk sebagai orang Papua harus menciptakan kasih bagi semua orang. Mari kita mengikuti tata cara hidup Isa Al-Masih yang penuh kasih bagi semua orang. Dan ayo kita belajar mengasihi sesama atau satu sama lain, tutupnya. Sementara itu di sisi lain, International Criminal Police Organization atau Interpol dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT justru diminta untuk segera menangkap juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, Sebi Sambom. Hal ini dikatakan Komandan Korem 172 Brigjen TNI JO Simbiring di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Simbiring mengatakan penangkapan tersebut harus dilakukan sebab dari sejumlah aksi yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata akhir-akhir ini di Papua merupakan tanggung jawab dari Sebi Sambom. Sesuai data yang dimiliki, kata Simbiring, pada 3 hingga 5 Desember 2022 lalu telah terjadi pertemuan antara Sebi Sambom, Lamek Taplo, Enok, dan Ananias Atin Mimin di perbatasan Indonesia Papua Nugini. Di situ mereka membentuk Komando Daerah Pertahanan atau Kodap.
dengan nama Kodap 35 Bintang Timur dan dipimpin oleh Ananias Atemimin untuk melakukan aksi terus-menerus, termasuk yang membunuh 3 orang tukang ojek di Kampung Manggabib dan melakukan aksi pada 7 Januari 2023 di Pegunungan Bintang, jelasnya. Untuk itu dia meminta agar Interpol dan BNPT perlu mengambil tindakan tegas kepada Sebi Sambom. Saya harapkan BNPT dan Interpol tangkap Sebi Sambom yang saat ini ada di Papua Nugini, karena dia terus-menerus mengkoar-koar untuk memberi semangat kepada KKB, ujarnya. Selain itu, pasca pertemuan Sebi Sambom dan KKB, menurut JO Simbiring, KKB terus melakukan aksi. Saya tegaskan, tidak ada ajaran agama manapun untuk membuat video pembunuhan dan menyebarkan untuk menimbulkan ketakutan kepada masyarakat. Untuk itu, terkait aksi teror yang dilakukan KKB sudah harus dipertanggungjawabkan, tegasnya. Simbiring juga berharap ada peran tokoh masyarakat dan agama untuk mengajak kelompok tersebut untuk menghentikan aksi kekerasan, agar mereka dapat menghentikan semua aksi mereka dengan menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Jika itu tidak dilakukan, maka sesuai perintah kepada kami, cari, kejar, dan tangkap. Ini yang akan kami lakukan dan menimbulkan rasa aman untuk masyarakat, pungkasnya.